Shalom saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan online kebenaran iman. Kiranya damai sejahtera melimpah atas kita sekalian. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap tahta-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang masih Bapa berikan kepada kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Judul renungan kita saat ini menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kita orang Kristen berperan menjadi saksi di tengah dunia. Alkitab juga menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia dan terang dunia. Tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat dan dilaksanakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah, karena hal ini tidak mungkin dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan belaka. Juga tidak bisa dikerjakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Tuntunan kuasa Allah dan di dalam pimpinan Roh ini sendiri. Oleh karena itu, menjadi saksi Kristus harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul agar mereka memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin menjadi saksi yang efektif. Roh Kuduslah yang menginginkan orang-orang percaya menjadi saksinya, menyatakan perbuatannya, serta bersaksi tentang apa saja yang telah dikerjakannya dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, maka namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun anak-anak Tuhan haruslah dapat menjadi saksi. Bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Firman Tuhan hari ini menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berdasarkan pada ayat ini, maka area dan tempat di mana kita untuk menjadi saksi meliputi wilayah tertentu. Jika pada masa Yesus Kristus, tugas menjadi saksi diberikan kepada para murid-muridnya meliputi wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi, maka bagi kita yang hidup sekarang ini, wilayah dan area di mana kita bersaksi menjadi semakin luas di segala tempat dan di semua belahan bumi ini. Kita dapat menjadi saksinya. Karena itu, ada tempat yang sangat luas tersedia bagi kita untuk bersaksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersaksi bagi Kristus dapat kita lakukan antara lain. Yang pertama, menceritakan bagaimana Tuhan telah berkarya dalam diri kita. Berita tentang berkat dan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Yesus Kristus adalah hal yang layak dan penting diceritakan kepada semua orang, khususnya
mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan. Tujuannya ialah agar banyak orang yang percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Jika memperhatikan para rasul yang menjadi saksinya, hal yang besar dan prinsip mereka lakukan ialah memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan. Misalnya, Simon Petrus mengalami perubahan dari seorang yang penakut dan pengecut menjadi seorang yang pemberani. Demikian juga Saulus berubah menjadi Paulus, yang semula sebagai orang pembunuh berubah menjadi pengikut Kristus. Perubahan hidup yang berasal dari Roh Kudus akan menjadi sangat berarti bagi semua orang. Bersaksi bagi Kristus yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Dalam berbagai kesempatan, mengajarkan firman Tuhan adalah sarana bersaksi bagi Kristus yang efektif. Saudaraku yang terkasih, kesaksian bukan sekedar mengatakan atau menceritakannya, melainkan bagaimana ketika kita melaluinya. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Dengan demikian, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang lain. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu di sepanjang kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kepada kami kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di lingkungan kami berada. Dengan menjalankan protokol kesehatan dengan penuh rasa tanggung jawab, setia dan taat. Dan mendukung vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah agar dapat menghambat penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kami berada. Ini benar-benar nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semuanya pada channel Kebenaran Iman. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.